Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk kepada An-Nimroh As-Saminah, yaitu nomor ke-8. Nomor ke-8 terkait dengan qisasun tatbiqiyatun. Kisah-kisah yang nyata atau kisah-kisah nyata. Nah, qisasun itu asal dari kata qissatun. Jadi qissatun, qissatani, qisasun. Artinya kisah-kisah nyata, tatbiqiyah, ya. Tatbik cocok, ya. Sebetulnya at-tatbik itu kecocokan, yang cocok, yang sesuai, yang relevan. Yang relevan dengan apa? Relevan dengan bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Baik, awalan yang pertama, karena Sayyiduna Ismail adalah Sayyidina Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim alaihimassalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihimassalam, mudah-mudahan keselamatan bagi mereka berdua. Baron, yang sangat berbakti, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Walamma balago umruhu, maka dan ketika sampai usianya salasa asyarota sanatan, 13 tahun. Qala lahu abuhu, berkata kepada Ismail ayahnya. Ayahnya berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, aro fil manami, bermimpi, atau sesungguhnya aku telah bermimpi, melihat fil manam. Jadi aro fil manam itu bermimpi. Ani adbahuka, bahwasannya aku menyembelih. Pandur, maka pikirkanlah, mada taro, bagaimana pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim memimpikan bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dimintai pendapat kepada Ismail. Wahai anakku, pandur mada taro, coba pikirkan olehmu, apa pendapatmu. Qala, berkata Ismail, menjawab Nabi Ismail, ya abati ib'al.
wahai anak, wahai ayahku, if'al, kerjakan, lakukan, matumar apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatiku, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, minas sobirin, termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini ada sepenggal kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Quran surat As-Saffat ayat 102. Bagaimana cerita seorang ketaatan seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi meskipun perintah itu menyembelih ya itu dilaksanakan. Begitu juga anaknya mau disembelih oleh ayahnya karena itu perintah dari Allah, ya dilaksanakan juga. Bentuk ketaatan kepatuhan. Pamtasala Sayyiduna Ibrahim, maka Nabi Ibrahim melaksanakan amro robbihi, perintah Tuhannya. Wa aroda ayyadbaha ibnahu, dan beliau berkehendak untuk menyembelih putranya. Wa fi hadhihi sa'ah, pada saat ar-rahibah yang mencekam ini, tadakkaro Sayyiduna Ismail, Nabi Ismail mengingat ummahu, ibunya. Jadi ketika terjadi mau akan menyembelih, Nabi Ismail ingat kepada ibunya. Faqala li abihi, lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ahkim ribati, ikatlah aku dengan erat, hatta la adtarib, ikatlah hingga aku tidak goyah, tidak bergerak, hatta la adtarib, wakshib ani, bukalah siabi, pakaianku. Waksib ani, bukalah dariku, siabi, pakaianku. Hatta la yusibuha, sampai tidak mengenainya, syai'un min dami, sesuatu dari darahku. Atau artinya sampai tidak terkena darah. Patarohu umi, lalu ibu nanti melihatnya. Wa yastada huznuha, maka beliau akan sangat atau bertambah kesedihannya. Waqra ala ummi assalam, sampaikanlah kepada ibu salamku. Sampaikanlah salam dariku. Nah, ini coba detik-detik ketika Nabi Ismail akan disembelih. Ya ayah, ikatlah aku dengan erat-erat, bukalah pakaianku supaya tidak terkena darah, agar nanti ketika pakaian itu dibawa tidak bertambah kesedihannya. Lalu nanti ayah sampaikan salam dariku. Wa in ra'aita, dan jika ayah hendak antawarudda, mengembalikan komisi pakaianku kepadanya, fab'al, maka lakukanlah.
Fa anna dalika fihi, maka hal itu ayah tasliyatun akan menjadi penghibur likol biha bagi hatinya, wadikro dan akan menjadi pengingat liwali diha kepada anaknya. Fasoro'ahu ala jabinihi. Setelah itu Nabi Ibrahim menelungkupkan Nabi Ismail, ya, menelungkupkan ala janibihi di sampingnya. Wa asikin, lalu meletakkan, menindihkan asikin sebilah pisau ala halkihi, ya, pada tenggorokannya. Walakin akan tetapi lam yu'assir bihi, Ismail tidak terpengaruh dengannya. Bi kudratillahi ta'ala, ya, dengan kudrah Allah, dengan qadarullah, kehendak Allah Ta'ala, wa fadahu bikabsin, nah, maka digantikannya dengan Nabi Ismail, digantikannya dengan seekor kambing besar, ya, dengan seekor domba minal jannati dari surga. Pada bahahu Sayyiduna Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menyembelihnya. Dan inilah, ya, kisah di mana kenapa kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Dan kisahnya bermula dari kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Panduri, maka perhatikanlah, Ayyatuhal bintul mahbubatu, wahai putri tercinta, wahai anak perempuan tercinta, kaifa birru sayyidina Ismail, bagaimana perbuatan atau berbaktinya Nabi Ismail, wasobruhu dan kesabarannya, wa kaifa dan bagaimana pula imtisalu Sayyidina Ibrahim, ya, ketaatan pelaksanaan Nabi Ibrahim li amri rabbihi, dalam hal melaksanakan perintah Tuhannya. Wasabatuhu fi hadal bala'il mubin, dan bagaimana juga keteguhan beliau dalam menghadapi ujian yang nyata ini. Ya, jadi perintah-perintah Allah itu adalah ujian. Seberat apapun perintah, kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan ujian. Nah, karena itulah kita harus penuh dengan keteguhan, penuh dengan prinsip yang kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, satu lagi. Karena Sayyiduna Ali Zainal Abidin, nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kasirul birri bi ummihi, banyak berbakti kepada ibunya.
hatta qala, sehingga pernah berkata kepadanya ba'du ashabihi, sebagian sahabat-sahabatnya, anta abarrun nas bi ummika, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Walimada, mengapa? Manaroka takulu ma'aha, kami tidak pernah melihatmu makan bersamanya. Pakola, lalu beliau berkata, ya, beliau menjawab, na'am, iya, katanya. Li'anni akhafu, karena aku takut, antas biko yadi, ya, tanganku mendahului ila to'amin, kepada makanan itu. Qad sabako ilaihi ainaha, ya. Jadi telah, ya, makanan yang telah dilihat, ya, mendahului mengambil makanan yang telah dilihat. Jadi ya karena khawatir, katanya, tanganku mendahului mengambil makanan yang telah dilihat. Yang telah dilihatnya, wa azamat ala tanawulihi, dan hendak dirasakannya. Fa'akunu qad aqaqtuha, maka sehingga aku pun mendurhakainya. Coba ini anak-anak, ya, begitu hati-hatinya seorang Sayyiduna Ali Zainal Abidin, beliau tidak pernah mau makan bersama orang tuanya. Karena apa? Bukan karena malu atau seperti apa, tapi tidak mau tangannya ini mendahului mengambil makanan yang telah dilihat dan akan dirasakan oleh orang tuanya. Jadi beliau ini memang sangat dikenal dengan orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, termasuk kepada ibunya. Nah, itu loh diantara kisah juga tentang kisah-kisah nyata yang ada, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Insya Allah nanti berikutnya akan ada kisah-kisah yang lain tentang bagaimana ketaatan, kepatuhan kepada kedua orang tua. Ya, itu saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.